Baik, kami akan membahas politik hukum di berbagai bidang. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu politik hukum. Politik hukum adalah arah atau kebijakan yang dibuat oleh negara untuk membuat dan menjalankan hukum agar terciptanya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Politik dan hukum memiliki hubungan yang erat. Politik berperan yang menentukan isi dan arah hukum, karena hukum dibuat oleh pemerintah. Tetapi, hukum juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan. Selain itu, ada juga teori dan paradigma politik hukum, yaitu cara pandang untuk melihat hubungan antara politik dan hukum tadi. Seperti hukum sebagai alat kekuasaan, hukum sebagai sarana keadilan, dan hukum yang bersifat netral. Dengan memahami dasar-dasar tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana politik hukum diterapkan dalam berbagai bidang. Politik hukum di bidang ekonomi adalah kebijakan negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi nasional. Tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan dan melindungi masyarakat. Tujuannya bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kebijakan ini harus adil dan melibatkan partisipasi masyarakat. Negara berperan penting dalam mengelola ekonomi dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, serta dapat mengubah semua arah kebijakan pemerintahan. Politik hukum di bidang perundang-undangan adalah kebijakan negara dalam menentukan arah dan isi undang-undang. Hukum merupakan hasil dari proses politik untuk mencapai tujuan negara. Fungsinya yaitu menentukan prioritas, isi, dan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Prosesnya melalui prolegnas, penyusunan, pembahasan, pengesahan, lalu pengundangan. Selain itu ada juga tantangannya nih, yaitu dominasi kepentingan elit dan minimnya partisipasi masyarakat. Ada juga nih teman-teman, politik hukum di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu kebijakan negara harus menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Ada juga landasan hukum yang tertera di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan juga teman-teman, ada juga pembagian peran, yaitu ada dua nih. Yang pertama, Tentara Nasional Indonesia itu berperan sebagai alat pertahanan negara. Dan yang kedua, Polri berperan sebagai keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat. Ada juga semua dari situ ada ancamannya nih teman-teman. Ada ancaman terorisme, kejahatan cyber, serta bencana alam. Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa sekolah itu diatur oleh negara? Jawabannya ada pada politik hukum di bidang pendidikan. Politik hukum di bidang pendidikan berarti negara menggunakan hukum untuk mengatur sistem pendidikan agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai. Jadi, pendidikan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi diatur melalui kebijakan dan undang-undang. Dasar hukumnya ada pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Negara juga wajib membiayai pendidikan dasar. Terdapat 3 tujuan utama dari dasar hukum tersebut. Yang pertama yaitu pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyesuaian dengan kebutuhan global. Contoh nyatanya adalah saat pandemi COVID-19. Sekolah dilakukan secara online. Namun, tidak semua siswa mempunyai akses internet yang memadai dan tidak semua mempunyai perangkat belajar seperti handphone. Ini akan menyebabkan kesenjangan sosial, menunjukkan bahwa hukum pendidikan tidak cukup hanya dibuat saja, tetapi pelaksanaannya harus merata ke seluruh daerah. Jika politik hukum di bidang pendidikan berjalan dengan baik, pendidikan akan merata, kualitas sumber daya manusia akan meningkat, dan masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Nah, yang selanjutnya ini adalah politik hukum di bidang sosial. Politik hukum di bidang sosial adalah kebijakan negara dalam mengatur dan menjamin hak sosial warga negara seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Nah, hal ini itu diatur dalam pasal 28H ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hal ini itu terdapat tantangan seperti yang pertama itu data penerima bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Nah, yang kedua itu akses pendidikan dan
dan kesehatan itu tidak merata. Dan yang ketiga itu koordinasi antara pusat dan daerah itu melemah. Dan yang terakhir itu keterbatasan anggaran dan birokrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke politik hukum di bidang teknologi dan informasi. Politik hukum di bidang ini merupakan strategi negara dalam mengatur aktivitas digital agar tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Tujuannya meliputi perlindungan privasi, menjaga ketertiban, serta menjamin keadilan di ruang digital. Landasan utamanya adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur tentang media sosial, transaksi elektronik, kejahatan cyber, dan perlindungan data. Namun dalam praktiknya masih terdapat masalah seperti pasal yang multitafsir dan kebocoran data, sehingga diperlukannya regulasi yang lebih jelas dan tegas. Untuk hukum di Indonesia, ada beberapa tantangan utama. Pertama, hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Kedua, munculnya kejahatan cyber yang bahkan melewati lintas negara. Ketiga, kemampuan aparat penegak hukum itu belum merata. Dan yang terakhir, masih adanya kesenjangan antara aturan yang dibuat dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang lebih tegas, adaptif, dan konsisten dalam penerapannya. Selanjutnya, solusi dan implementasi politik hukum di Indonesia. Menurut Kementerian Hukum Republik Indonesia, implementasi politik hukum dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pelaksanaan politik hukum juga memerlukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dampak politik hukum dalam masyarakat. Adapun dampak positifnya, yang pertama, mendorong reformasi hukum agar lebih adil dan transparan. Yang kedua, memperkuat lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi hukum. Adapun dampak negatifnya nih, yang pertama, penegakan hukum kehilangan independensi karena intervensi politik. Yang kedua, terjadi ketidakadilan hukum antara pihak yang berkuasa dengan masyarakat biasa. Yang terakhir, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.